TV. Nah, kali ini saya berada di Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di depan rumah dinas Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Nah, jadi saya udah janjian nih sama beliau, bakal ngajak jalan-jalan sambil ngobrol seperti biasa. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Yuk. Nah, pemirsa, ini kayaknya mobilnya udah siap nih, BD 2B. Bapaknya juga kayaknya. Yuk langsung aja kita tungguin Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dengan penuh senyum nih hari ini. Bapak, nih saya mau ngajak Bapak keliling-keliling kira-kira setengah jam sambil ngobrol-ngobrol. Boleh ya Pak ya? Siap. Dan saya yang bawa mobilnya. Oh, boleh. Tapi seperti biasa nih Pak, kalau kita disopirin RBTV ini, saya biasa penasaran sama isi mobil Bapak. Oh, boleh kan Pak? Boleh. Kita gerbek dulu isi mobilnya, kita kepoin dulu apa aja sih isi mobil Pak Wabuk nih. Ya Pak, ayo nih pemirsa, kita lihat dari jok pertama dulu ya. Oh. Nah, nih ada, ini apa ini Pak? Tas Oh, itu apa istilahnya kita tuh kalau boleh buat perintilan. perintilan Iya. nih. Ini ada minyak ini kalau lagi rapat ngantuk. Mana nih? Nah, ini saya oleskan ke hidung, kalau enggak saya ke pinggir mata. Jadi saya jaga. Oh, itu bukannya pedes itu Pak? Dikit, anginnya dikit enak. Jadi bagi yang suka ngantuk kalau rapat dilihat orang nggak enak apalagi sampai disorot. Nah, ini paling tidak ada pengecekan awal lah. Ya, kalau habis makan apa, darah bisa dikendalikan, cas handphone, termasuk ini. Kampanye nanti obat penurun darah, gula darah. Ya macam-macam lah kan. Selalu. Jadi saya ketemu orang, saya rame-rame saya cek gula darah. Jadi saya perpustakannya gampang sekali cek. Kadang-kadang di restoran orang akhirnya minta semua. Gitu. Iya. Bapak ngecek sendiri berarti Cek udah sendiri ahli terus. ya? Ya. Wah, Jadi inilah sepintas yang dibutuhkan dalam mobil ini. Kalau yang lainnya, Perintilan. ya perintilan. yang penting bagi Penting. Amat penting. Nah, nih bagian Ya. kedua kosong sih Pak. Itu apa Kosong. itu Pak di sana? Ya paling itu alat tes juga. Oh, alat tes juga. Alat tes juga. Oke, kita lihat yang paling belakang nih. Biasanya ada baju-baju kan? Ada. Oh, ada. Ada Di sini jaket, ada kain sure, baju-baju. ada TV, ini juga ada urut sepintas. Itu apa itu? Dia Wah. kesehatan. Nah, ya udah tua ini begini-begini lah. Ada topi, sendal, sepatu. Iya. Wah, ada topi koboi nih pemirsa. Nih, coba lihat nih pemirsa. Aduh. Saya Bapak- penghobi Pak, banyak. Kamu suka pakai topi apa ya? Iya. Jadi saya penghobi. Wah, ini banyak Topi kali. ini hampir semua topi semua saya punya. Topi koboi. Nih. Boleh nih Pak, coba Oh, cek. boleh. Iya. Mantap Pak, cocok. Ya, saya penghobi ini aja ada 3. Kemarin mau janji mau ngasih ke teman Wabuk Lebong. Ini Bapak belinya di mana kalau? Oh, beli Di mana-mana. Di mana-mana aja. Udah paling kemer ya gitu lah. Ada roti dikit kalau pas betul-betul lapar. Iya. Ya itulah. Nah, kita aja pemirsa isi mobil Pak Wabuk nih. Bapak udah siap saya sopirin Siap. Pak? Bapak udah pernah belum disopirin sama cewek gitu selain keluarga orang lain? Belum pernah ya? Ada adek ada. Kalau orang lain belum pernah. Kalau adek saya kan kalau di Jakarta ya malum lah kalau di Jakarta macet ngantuk. Ada adek saya 2 yang bisa nyetir mobil. Oke, kalau gitu Pak hari ini saya yang nyetirin Bapak ya Pak ya. Oke, semoga nyaman. Silakan Pak. Kita masuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya majuin ya Pak ya. Boleh. Kalau ketinggian direndahkan aja. Iya. Jangan lupa Pak safety beltnya. Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah keren. Oke Pak, sudah siap ya? Oke, siap. Lanjut. Oke.
di hari ini biasanya kalau hari Sabtu gini kegiatan Bapak apa aja nih Pak? Biasanya kalau dilepas ada undangan dari kegiatan kantor sendiri, ya biasalah di sini kan silaturahminya melalui undang-undangan, pesta perkawinan. Seperti Ibu lihat juga banyak yang berlalu lalang ini. Ini pada mau ke kondangan ya? Kondangan. Nah, itu kan Ibu lihat. Jadi kita di mana ya kondisinya beginilah. Iya. Sehingga kesibukan itu kalau hari Sabtu sampai sore. Sabtu sampai sore? Dari pagi ke rumah orang kawinan, taruh sebentar, datang. Kadang-kadang karena kita berhubungan dengan ya maaf bicara ya sebagai public figure, langsung diminta untuk menyumbangkan lagu. Oh iya. Makanya sepertinya salah satu persyaratan jadi kepala daerah itu harus pintar nyanyi. Karena pasti itu ya Pak ya, pasti ditodong nyanyi ya Pak ya. Nyanyi, diminta mintanya. Terus ya kalau habis itu ya pulang ke rumah, paling ada tamu keluarga yang nyanyi-nyanyian, kalau enggak mampir tempat teman lah. Nah kalau misalnya sehari-harinya nih Pak, maksudnya bukan pas hari libur, kalau Sabtu kan libur ya Pak ya, Senin sampai Jumat gitu, Bapak ke kantornya biasanya mulai dari jam berapa dari rumah? Saya berusaha jam 8 pagi sudah di kantor. Dari kantor. Nah kadang-kadang kita ada acara yang mepet itu nggak mampir kantor lagi. Langsung ya. Langsung ada pembukaan itu, pembukaan ini biasalah apa yang dilimpahkan oleh Pak Bupati, itu yang kami kerjakan. Kadang-kadang kami bersamaan dengan Pak Bupati. Walaupun Pak Bupati hadir, saya hadir karena Pak Bupati selalu mengundang saya untuk mendampingi beliau. Jadi tidak harus ketika beliau ada terus saya nggak ada acara lain nggak bersama gitu, tetap bersama. Nah kalau pas kebetulan acaranya berbagi, beliau kasih tahu Bang Ji, tolong diwakili di sana nanti. Beliau jarang mengenal siapa Wabub ya. Jadi panggilnya apa? Bang Ci. Bang Ci. Karena saya di keluarga kan dipanggil Bang Ci. Kok bisa? Abang yang tengah, abang kecil gitu. Kalau kakak tertua di sini laki-laki namanya Dang. Jadi itu bedanya. Jadi urutan nama itu ada urutan yang menyandangnya. Dang itu untuk anak laki-laki paling tua. Tapi di Bengkulu orang panggil Dang semua. Iya, pokoknya kalau orang Bengkulu Selatan itu Dang semua ya. Padahal ada yang dipanggil Dunga, ada yang dipanggil Bangci, ada yang dipanggil Ete, gitu kira-kira ya. Nah itu berarti Bapak pulang biasanya jam berapa tuh? Saya kalau pas di kantor ya jam-jam 1 kan setengah jam 12 kan istirahat. Nah, orang kan lagi itu, dan saya kayak biasanya di kantor aja sampai orang masuk lagi. Kalau nggak ada kegiatan saya juga pulang kan dekat. Ya rutinitas gitu aja. Ya jujur kita di mana ini kan semua kekerabatan. Jadi bukan kayak mungkin saya nggak mengalami juga di kota ya. Jadi di sini jam kerja itu sampai tengah malam sampai subuh. Contoh ada yang sakit mau masuk rumah sakit, ada yang waktu zaman sebelum UHC kan minta dilayani itu ini nggak dapat pelayanan, mereka telepon, Pak kami udah dari jam sekian ini kita telepon. Atau minta fasilitas dimasukkan dulu ya, kita telepon Pak Direktur, mohon dibantu diterima dulu untuk persyaratannya besok. Ya inilah yang terjadi di mana ini, nggak bisa serta-merta mau betul-betul dengan aturan tolak titik, nggak bisa. Tetap ada toleransi, ada lenturnya dalam segala halnya. Memang udah komunitas kita di Bengkulu Selatan ini begitu, bahkan sudah mendarah daging dengan istilah itu yang mungkin tidak dikenal orang, tapi cuma ada istilah di mana dengan Madak Pulau. Madak Pulau. Gitu ya, Madak Pulau. Mau kencang lihat Madak Pulau. Aku itu kira-kira begitulah dengan istilah Madak Pulau ini. Itu sudah membekas di hati. Jadi untuk merubahnya, oh ini aturan nggak bisa. Madak Pulau ini masih ngikut. Kemana kita pergi Madak Pulau itu ada semacam sudah diperasa. Nah, Pak, enak nggak sih Pak jadi wakil bupati? Lumayan. Enak. Tapi syaratnya satu, harus memahami kalau kita ini wakil. Di luar kapasitas kita, ya kita kasih tahu ke orang, saya wakil, ini bukan domain saya, kita bukan di luar kapasitas kita. Jadi biar nyaman. Kita kasih tahu saya wakil. Kalau kita udah beritahu kepada diri kita wakil,
maka orang tahu pun, orang lain pun akan tahu kita wakil. Tapi ketika kita tidak memberitahu diri kita wakil, maka orang lain akan beranggapan kita juga bukan wakil. Jadi beritahu ke diri sendiri gitu ya Pak ya? Ya. Mengingat ke diri sendiri Iya. gitu ya. Saya ini wakil. Iya, gitu. saya wakil. Makanya kadang-kadang saya mewakili wakil bupati acara ini. Selesai acara itu saya duduk di belakang. Orang ngomel, Pak bawa depan. Saya bilang tadi saya mewakili sampai saat acara ini aja. Begitu acara tutup, saya tuh bukan mewakili lagi. Saya kembali kepada saya sebagai wakil bupati, tidak sedang mewakili bupati. Nah ini jarang yang dimiliki orang, jarang ya. Mungkin ada sih yang lebih lagi sederhana dari saya, mungkin ada. Saya tidak mengklaim itu yang saya lakukan. Berarti itu ya Pak ya salah satu rahasianya. Ini kan Bapak nih kalau dilihat sampai sekarang ini, ya biasanya kan ya Pak ya, ini apa ya sudah jadi rahasia umum sih. Biasanya kan kepala daerah dan wakilnya gitu bukan jarang sih Pak, ada ya banyak juga yang maksudnya yang nggak sejalan gitu sampai akhir gitu Pak. Ini kan Bapak kayaknya masih adem ayem aja gitu kemana, maksudnya masih sering lah berdua gitu di kegiatan-kegiatan gitu Pak. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini saya baik-baik aja dengan Pak Gusnan. Tentunya harapan saya sampai selesainya kami tetap berbaik-baik juga. Kuncinya itu tadi, ketahui dulu kita tidak akan pernah merasa salah kalau kita tidak tahu posisi kita. Ya. Di Jakarta pun kalau udah masuk kemana-mana kita nggak salah karena kita nggak tahu tempat kita. Tapi kalau kita udah tahu, saya di kanan saya Monas, saya mau ke istana, berarti istana saya menghadap ke Istiqlal, ya. Baru dapat belakang saya istana, baru dapat Dendagri. Iya, karena tahu. Ya, kita tahu posisi kita, ya, tahu ya? tempat kita. Insya Allah ya kalau berjalan gitu. Nah tentunya juga karena Pak Gusnan pernah jadi wakil bupati, dia tahu. Wakil bupati ini tuh apa sih maunya, karena dia tahu maunya dia dulu apa. Nah makanya si wakil juga tahu. Iya, karena sudah pernah ngerasain jadi tahu nih, harus begini nih sama wakil saya gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi itu, nah dia sudah mempergunakan standar waktu Pak Gusnan jadi wakil. Nah mungkin saya kalau jadi wakil nanti saya akan beda lagi standarnya, karena saya memberikan yang lebih tinggi lagi. Iya, kalau Bapak jadi bupati ya Pak ya. Bener-bener. Tapi ada cita-cita nggak nih Pak? Ini kan 2024 ya, bentar lagi loh Pak. Kami di Partai Golkar saat ini satu irama satu nada, belum bicara soal untuk di 2024. Kami baru bicara soal pileg. Bagaimana mungkin seluruh kader yang ada di mana posisinya untuk berusaha memenangkan Partai Golkar yang berefek mempengaruhi di 2024 pemilihan kada. Karena hasil pileg itu yang akan menentukan fraksi di DPR yang punya kewenangan untuk mengusung calon-calonnya. Jadi tetap menunggu apa yang menjadi keputusan dari partai. Ya tidak kecil kemungkinan juga, namanya politik. Saya bisa bersama Pak Gusnan lagi. Nah Pak, ini kalau tadi kita ngomong tentang kerjaan sebagai wakil bupati, Bapak aslinya memang orang sini? Saya aslinya orang Mana, asli dari bapak saya orang Mana sini. Bapak saya Pasirah, kepala marga. Kalau dulu semua karena di kota Datuk kepala marga Pasar Mana. Pak, kita ke kanan apa ke kiri nih Pak? Kita ke kiri. Datuk Tajudin Kawi. Nah, jadi dulu kan dipimpin oleh Pasirah, dipilih oleh masyarakat. Nah dulu saya itu berkantor di sini Bu. Saya jadi lurah Bu. Oh, mana nih Pak? Ini sini. Ini. Belakang. Oh belakang. Belakang itu Saya jadi lurah lebih kurang 2 tahun, zamannya Bupati Salman Rukni. Terus habis itu saya dari tahun diangkatnya saya 8889 Bu. Jadi lurah. PNS dulu. Nah ini menarik juga nih Pak, PNS. Terus Bapak di dunia politik nih sekarang gitu kan. Boleh nih ceritanya gimana nih Bapak bisa terjun ke dunia politiknya nih? Baik, dulu kan kita kan partai politik ini tidak berpengaruh dengan PNS. Jadi PNS boleh ikut di partai. Zaman itu ya Pak ya, Orde Baru.
Dan saya tahun 97 terpilih anggota DPRD Bengkulu Selatan dari Partai Golkar, termuda, umur 32 tahun. Tapi kita kan reformasi 99 bubar. Nah, jadi saya itu di situ. Di samping itu ya saya, orang tahu saya di Bengkulu saya pemborong kontraktor. Saya kecil-kecilan kan usaha kontraktor, walaupun nama-namanya anak, nama adik, tapi saya faktor yang mempengaruhi dalam perusahaan itu. Kita ke kiri. Ya. Terus Pak lanjut. Oke, jadi ya ikutlah situ. Tapi di 2015 saya mengundurkan diri dari partai, dari PNS. Ya, karena umur saya sudah 50 tahun dan masa kerja sudah saya dapat 20 tahun, maka saya diberikan hak pensiun. Itu. Jadilah saya PNS mundur. Nah, kembali lagi ke cerita politik tadi, 2018, 2019 kita pemilu, saya calon provinsi Partai Golkar. Tapi nasib saya tidak ada di sana. Oh, ke DPRD provinsi Bapak nyalon waktu itu ya? Iya. Ya, karena Bapak ditakdirkan untuk jadi wakil bupati, Pak. Kita waktu itu tidak tahu takdir kita ada di sini. Tapi itu kan merupakan satu proses yang mesti saya jalani untuk mencapai tujuan ini. Nah Pak, ini nggak apa-apa ya, kita obrolannya acak-acak random gitu ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Tadi kan sempat nanya nih, Bapak aslinya sini ya Pak ya? Iya. Berarti dari kecil tuh Bapak memang kayak SD, SMP, itu di sama sini semua di sini, termasuk kuliahnya di Setia di sini juga. Oh, di sini juga gitu. Oh, jadi memang benar-benar apa hidup untuk membangun Bengkulu Selatan ya Bapak ya? Bapak pernah nggak sih ngerasain hidup susah Pak? Oh, sering Bu. Dulu banyak yang susahnya. Banyak susahnya? Saya nggak mengatakan itu susah sih, itu bagian yang harus saya lakukan. Seperti Bu, saya dari SMA sudah cari duit buat truk. Buat truk saya SMA. Terus zamannya SMP, karena saya udah punya kebutuhan mungkin lebih anak lain ya. Saya dari kalau SD jualan es, jualan es keliling itu. Iya Pak. Iya. Bapak emang berapa bersaudara? Oh, saya banyak, 17 bersaudara. 17 bersaudara saya. Anak ke? Ibu saya 2. ya saya harus jujur lah, karena kejujuran pintu sebuah kesuksesan itu dari kejujuran. Kepastian pun akan datang. Itu 17 dari semuanya ya. Jadi saya sendiri ada 8, di ibu saya yang tua, saya istri kedua, ibu pertama itu ada 9. Oh gitu, 17 bersaudara. Alhamdulillah sehat, baik, rukun. Ya udah diantarkan ke sini. Nah, terus kalau suka dukanya, ya ada sih yang paling saya ini buat pesan juga untuk yang lain-lain. Kita kan jadi pejabat kan suka didatangin orang. Kadang-kadang kita udah tahu maunya, bahkan kadang-kadang sedikit kita dongkol. Ya namanya manusia, logis ya. Nah, karena pengalaman saya pada suatu waktu saya ditolak orang, saya datang, saya nunggu, saya udah komunikasi dalam sebuah ruangan. Terus si tempat yang saya temu ini bilang, "Bapak tunggu sebentar ya." Saya tunggu setengah jam, dia nggak balik. Setengah jam nggak balik. 1 jam saya WA, dia jawab, "Kami udah kesini, udah keluar daerah, kok saya ditinggal." Ya ampun. Itu membuat saya sedikit betul-betul terharu. Tapi saya mencoba untuk menaklukkan diri saya. Saya tidak mungkin menang melawan orang lain ketika diri saya sendiri tidak dapat saya taklukkan. Iya, benar. Terus lanjut aja, nanti kita muter ke kiri. Ya, terus saya udah semuanya udah clear. Dengan ibu itu saya ikhlas. Dan ketika saya jadi wakil bupati, saya mikir, saya yakin kita mendapatkan dari Tuhan ini rahmat dan ridhonya ini berkat dari sebuah perilaku kita, keikhlasan kita ketika membantu ya sesama ya. Iya benar. Itu yang mengantarkan kita. Maka saya ingat ini mungkin salah satu keikhlasan saya waktu itu menerima kondisi yang semestinya tidak saya terima. Namun demikian, ya saya mencoba untuk tidak melakukan itu di masa pelaksanaan ketika ini, Bapak di atas gitu ya Pak ya. Roda kan berputar ya Pak ya. Betul. Saya mencoba untuk menerima, untuk melakukan siapa saja yang datang. Ya kita berbaik-baik.
ya tetap juga ada yang tidak puas, tetap juga. Namun saya berusaha setiap permasalahan yang dapat saya lakukan, saat itu juga saya menghubungi pihak terkait yang dikeluhkan. Saya tidak menunggu besok di depan orang itu. Ya kadang-kadang ada yang bisa dikomodir, yang nggak bisa saya bilang, Pak saya udah hubungkan, ternyata ini aturannya Bapak terganjal dengan aturan yang tidak mungkin dapat kita lalui. Kita coba mengembalikannya ke semua ke aturan dulu. Baru ada tindakan preventif yang tidak menunggu aturan, seperti orang berobat. Dulu nunggu BPJS itu ini mau diaktifkan BPJS lama. Nah, ini Pak, apa ketika Bapak jadi PNS itu berarti tahun berapa tuh Pak? Saya jadi PNS-nya diangkat waktu itu bermula jadi ajudan Pak Murman Apandi. Itu tahunnya 86, 87. Nah, 88 terus saya berhenti, udah 89 mulai muter-muter. Terakhir saya itu jadi lurah, udah itu pernah jadi staf lurah. Karena nakal jadi lurah ke staf lurah Pak? Iya, karena saya ada jarang masuk waktu gitu. itu dihukum pangkat turun. Itu jarang masuk kenapa Pak? Ya karena saya sibuk di luar, ada bisnis. Ya. Nah, jadi saya turun pangkat dari 3D ke 3C, diturunkan 3 tahun. Ya saya terima aja emang iya. Jadi saya nggak protes ke bupati, saya nggak dapat jabatan, saya nggak protes. Emang saya tidak pantas untuk mendapatkan jabatan itu. Dan ketika saya diturunkan pangkat, saya nggak protes. Emang saya pantas untuk diberikan sanksi itu. Nah, jadi mungkin keikhlasan itulah yang bisa mengantarkan kita. Dan akhirnya itu Bapak udah menikah sudah waktu itu. Berarti terus 2016 tadi saya udah Iya. Nah, ini Pak, ketika Bapak terjun, maksudnya lebih memilih untuk pensiun kan seharusnya tuh belum seharusnya pensiun kan, Pak? Belum. Nah, itu dari pihak keluarga, istri atau anak gitu Pak, waktu itu gimana ininya? Apa namanya responnya dengan keputusan Bapak itu? Ya semua merestui. Bahkan dari teman-teman kerabat dulu kan baiknya mundur aja, gentle aja. Karena orang tahu semua saya di kontraktor, sementara di PNS saya duduk juga. Ya teman-teman desak saya. PNS-nya jadi kerjaan sampingan gitu ya? Jadi teman-teman desak juga, dan merupakan satu alasan ketika pihak Bohir nggak mau kasih kerja dengan saya. Anda kan PNS. Oh, benar-benar. Padahal di dalam perusahaan tidak ada satu nama saya pun. Sekarang kan udah kita lalui ya, tinggal kesininya. Ya kalau bisa sampai dengan akhir masa jabatan tetap berbaik-baik saja, tidak ada masalah. Yang namanya manusia pastilah ada semua kekurangannya, ada juga kekurangannya. Pak, kalau misalnya disuruh pilih nih ya Pak ya, Bapak kan udah ngerasain nih jadi PNS, Bapak udah tahu, udah merasakan. Jadi pengusaha juga, kemudian jadi anggota DPR juga sudah nih Pak. Wakil bupati nih, kepala daerah. Di antara itu tadi Pak, kalau misalnya Bapak disuruh pilih, enakan jadi yang mana nih Pak? Ya kalau secara pelayanan enak di wakil bupati. Gitu. Saya nanti tidak mengatakan itu. Ya saya kan berusaha untuk berkampanye jujur. Meskipun ya itu dengan istilah saya yang sering saya sampaikan, tidak semua yang gemuk itu adalah daging, ada tulang di antaranya. Dan tidak juga semua yang kurus itu tulang semua, tetap masih ada dagingnya ya Pak ya? Artinya tidak semua yang enak ini enak, semua ada sih rasa kadang-kadang tidak enaknya. Begitu juga di tempat yang tidak enak, tidak sepanjang itu tidak enak, ada rasa enaknya, maka tetap ada dagingnya di antara yang kurus. Ya. Jadi dapat dipahami, kita ke kiri. Ke kiri. Oh gitu. Ke kiri, sudah mendekati ke arah rumah tadi. Nah Pak, ini ketika Bapak jadi wakil bupati masih bisa menjalankan, maksudnya kayak hobi-hobi atau aktivitas bareng keluarga gitu nggak Pak? Saya itu kalau hobi-hobi tertentu tidak boleh bilang. Paling saya mungkin ada, saya senang di mobil Jeep, di hardtop dari dulu. Nah, terus ya itu aja, saya sering ke bengkel, duduk-duduknya, atau ke teman-teman lagi nongkrong ke play domino, apalagi di mana ini pagi-pagi jalan naik motor keliling. Saya kan naik motor di mana nih? Oh, Bapak suka lebih suka naik motor? Suka naik motor. Sendirian? Sendiri.
apalagi ke tempat orang kawin-kawin kan, kalau masuk gang-gang kan motor bisa dekat sana. Iya, lebih praktis ya Pak ya. Praktis semua. Oke. Nah kalau kayak gitu Pak, misalnya Bapak jalan-jalan ya naik motor kemana-mana kan ketemu sama warga nih pasti Pak. Itu sering nggak lagi kayak gitu terus tiba-tiba misalnya masyarakat mengeluhkan ini, gitu, menyampaikan aspirasi gitu? Ada. Saya kalau habis subuh kan enak keliling. Iya. Ada di depan rumah orang juga habis subuh kan nongkrong duduk, mampir situ sebentar. Nggak usah mereka ngajak, mampir aja, salamin. Iya. Apa cerita, apa luka, lagi ngapa, itu ada sih yang keluhan gitu gini. Tapi itu tadi mencobalah memberikan pengetahuan yang jelas, yang mereka tidak masuk akal. Kadang-kadang mereka lah masa wabuk nggak bisa. Nah itu yang sulit kita. Iya. Nah iya itu Pak, itu kan kadang susah ya makanya ngasih pengertian gitu kan untuk masyarakat. Masa wabuk gitu. sekelas wabuk begini aja nggak bisa. Saya bilang Pak, yang datang hari ini itu bukan Bapak sendiri. Dari buka pintu tadi kita udah permasalahan begini. Tapi akhir-akhirnya saat ini mereka mengerti. Ya mereka mengerti, mereka tahu apa yang saya lakukan dari bisa. Namun kalau dibilang yang tadi enak, nyaman, nanti saya kukur nikmat juga ya. Benar. Bapak, anak Bapak ada berapa Pak? Anak 4. Cucu 4. Oh, cucu 4. Itu semuanya anaknya di mana? Di sini atau di luar? Oh, satu alhamdulillah lulus tes di Mahkamah Agung, ikut di Padang Pariaman tugasnya. Di Pengadilan Sumatera Agama. Barat ya. Itu yang nomor 2. Yang tua dari sini. Gitu. Yang nomor 3 ada di sini. Yang paling kecil kebetulan dulu tahun 2012 ikut pendidikan akademi kepolisian di Semarang. Tugas di Gorontalo dan sekarang tugasnya di Pekanbaru. Gitu. Jadi 2 anak Bapak yang di sini ya Pak ya. Di sini. Masih sering, maksudnya masih bisa kayak kumpul-kumpul keluarga bareng gitu nggak sih Pak sejak jadi wakil bupati? Masih ya? Ya saya ini termasuk, apalagi sekarang kan teknologi kan udah canggih. Ya, kita boleh video call keluarga. Kebetulan saya termasuk penyayang keluarga. Penyayang apa? Anak dan keluarga ini sangat. Jadi telepon video call itu sampai 1 hari 4-5 kali. Waduh ya. Pagi-pagi, apalagi dengan cucu. Tapi kalau soal dengan cucu bukan saya sendiri, orang-orang lain sudah lebih dulu cerita ke saya kalau perhatian ke cucu itu lebih. Jadi saya itu udah penerima cerita yang kesekian. Nah, nanti ibu akan tahu juga bagaimana rasanya punya cucu. Amin. Luar biasa. Pasti menyenangkan ya Pak ya. Amat menyenangkan. Terus Pak, kalau ini nih dengan Bapak yang sekarang nih ya Pak ya, tadi kan dengan banyak sekali perjalanan hidup Bapak dan kesabaran Bapak tadi tuh ya, yang mungkin inilah buahnya gitu, sekarang berada di posisi seperti ini. Apa sih Pak sebenarnya yang menjadi prinsip hidup Bapak sehingga Bapak bisa jadi kayak gini? Berusahalah untuk melakukan apa yang mesti kita lakukan, dan berusahalah untuk tidak melakukan apa yang mesti tidak kita lakukan. Oh gitu. Berarti tetap ada koridornya gitu ya Pak ya. Apa yang mesti dilakukan lakukan, yang enggak ya jangan gitu ya Pak ya. Contohnya nih Pak? Ya banyak hal. Banyak hal. Ya salah satu contohnya ya, yang hal-hal yang mungkin yang kita lakukan, ya itu tadi, berusaha untuk berbuat baik kepada orang-orang, dan lisan juga. Kadang-kadang saya kan orangnya suka bercanda, itu harus dikurangi. Tapi saya itu banyak kalau bicara itu banyak menggunakan apa ya, istilah lah, jadi ada pembanding kayak gitu. Tapi jujur ya Pak, ini kan baru pertama kali loh ya saya ngobrol sama Bapak ya. Iya. Tapi memang kayaknya Bapak nih orangnya humble gitu ya, suka ngobrolnya asik gitu ya Pak. Ya sebagian mengatakan begitu, tapi ini nggak saya bikin-bikin. Makanya orang ya kalau cerita pulangnya udah dari rumah saya itu rasanya mereka ringan. Jadi seolah-olah walaupun tidak ada beban, saya ceritakan kita ini sebenarnya kondisinya sama. Saya alhamdulillah kalau orang datang ke saya tidak merasakan saya itu wah bisa membantu seorang, tapi yang saya rasakan orang ini menganggap
saya ini dapat membantu menyelesaikan Iya. masalahnya. Ya saya diberikan penghormatan bagi Iya. dia kalau saya itu dianggap dia bisa mampu. Berarti saya itu ada Iya. pengakuan dari dia yang timbul ke saya. Benar. Bukan saya mengakui saya bisa mampu, Iya, tapi iya. dia mengatakan Iya. Bapak bisa bantu saya. Iya, ketika orang minta bantuan dengan Bapak Iya. berarti kan mereka percaya sama Bapak gitu ya, Pak jadi ya. penghormatan buat saya. Benar. Menganggap saya bisa Iya, iya. menyelesaikan apa yang sedang mereka hadapi. Iya, benar sekali. Tapi kalau sekedar berobat-obat di rumah sakit, alhamdulillah rumah sakitnya Alhamdulillah rumah sakitnya apa, Pak? baik, ini dibantu. Kadang-kadang dia, Pak, tadi ada orang atasnamakan ini kurang ini, tapi dia mengatasnamakan Bapak. Padahal dia nggak ngomong sama saya sebelumnya. Saya jawab aja, oh iya, emang benar ada. Berarti Pak kalau kayak gitu terkadang ya dalam diri kita tuh kalau ada orang minta bantu jadi kayak mikirnya oh jangan sampai ngecewain nih gitu ya Pak ya. Dia udah apa percaya nih kita bisa gitu ya Pak ya. Kita bantu. Udah Pak, udah. Ya udah, saya bilang kalau sudah. Ya gini lah, kalau di mana ini sininya gampang. Iya. Kita muter situ baru pulang. Iya Pak. Nah terus lagi nih Pak, kalau misalnya nih Bapak saya minta untuk nyebutin 3 kata yang mendeskripsikan diri Bapak, apa tuh Pak? 3 kata aja gitu. Ini agak susah nih memang nih pertanyaannya. Jawabannya cuma 3 kata padahal Pak, tapi susah jawabnya. Ya kalau saya boleh itu berusaha untuk mendekati kejujuran aja. Berarti jujur, terus apa lagi nih Pak? 3 kata loh. 3 kata ya. Iya. Jujur. Buatlah kita melakukannya sederhana, tetapi membuat orang senang. Berarti apanya nih? Sederhananya? Sederhana. Atau apa? Menyenangkan orang? Sederhana. Sederhana. Oke. Sederhana. Satu lagi Pak. Satu lagi sederhana. Untuk tidak berjarak Oh, jadi harus antara kita. tetap apa ya? Itu tadi, mereka datang seolah bukan sedang menghadapi. Mereka berani karena mereka menganggap kita dekat. Ah iya benar. Suasana kebatinan yang tetap kita jaga. Kedekatan emosional seperti itu ya Pak ya. Yang kata ibu tadi, ketika kita jalan kayak gini, karena mereka merasa dekat, mereka mau, oi. Iya benar, Saya pun berhenti. sungkan ya Iya. Oh benar. Ya, saya berhenti, saya balik kanan, saya ngobrol. Nah itu mungkin dari 3 kata itu yang saya nggak bisa membungkusnya dengan 1 kata. Itulah perilaku yang saya lakukan selama di sini. Kita putar di putaran. Oh ada ya Pak ya, ada beneran di sana. Oke. Baru kita balik. Iya. Jadi sederhana, buatlah menyenangkan, sehingga mungkin orang akan mengagumi ketika mereka, walaupun ini sehalus mungkin bahasa yang dipergunakan. Ya saya ingin membuat Apa tuh Pak? orang lain untuk tersenyum, tetapi saya ingin mulailah sesuatu, saya senyum, dia pun Dia senyum. pun senyum gitu ya. Seperti kata ibu tadi, jangan. Itu luas sekali Bu. Iya. Ya jadi istilah gini, kalau kita tertawa, minimal orang lain tersenyum. Benar. Iya. Itu Bu, kalau kita enak, walaupun orang lain nggak enak, tapi dia nggak susah. Menular ya Pak ya, Iya. pokoknya apa yang kita. Jadi bahasa saya itu Bu, belum. Jadi kalau enak Bu, kalau kita kebagian banyak, orang kebagian dikit. Iya. Jangan sampai kita tersenyum orang cemberut. Jadi kalau ada rezeki dikit-dikit Bu, jangan dimakan sendiri. Itu maksudnya. Bagi-bagi ya. Iya Bu. Masa kamu tertawa saya cemberut? Hah? Ya ini kamu ikut senyum bagi-bagi kebahagiaan karena, gitu ya, bener. Karena senyum itu bagian dari tertawa Bu. Iya. Pak, apa sih sebenarnya alasan Bapak untuk jadi wakil bupati nih? Awal mulanya? Ya saat itu saya sebenarnya boleh dibilang ya minta maaf ya, saya nggak punya juga tertulis di cita-cita saya, tidak pernah.
Tapi ketika itu teman-teman ngomong kamu pantas, kamu boleh wajib. Rupanya memang di situ Tuhan sudah bimbing kita kan. Karena semua yang terjadi ini kan atas ridho dari Allah Tuhan yang kuasa juga. Waktu itu Bapak kepikiran apa gitu, maksudnya untuk ini saya harus berbuat nih untuk Bengkulu Selatan karena apa gitu Pak ya waktu itu? Jadi waktu itu saya berusaha untuk mempermudah yang memang mudah. Oh. Seperti yang katakan rumah sakit tadi. Ya. Saya saya mesti tidak menyebutkan Bu. Ya. Ada jembatan susah dilewati, udah berbiji-biji Bu, udah banyak Bu. Dengan uang sedikit saya pancing masyarakat. Saya tidak kerja sendiri, saya nggak mau. Papanya dari mana? Berapa geseknya nih? Apa gesek saya bawa? Kayunya minta dengan orang itu. Pohon tinggi potong itu. Apa geseknya? Masanya kita sama-sama. Saya juga. Jadi modal dikit udah banyak yang saya bikin dengan masyarakat. Itu tadi. Jadi itu yang lebih ke apa ya? Saya bisa untuk melakukan yang mudah, apalagi yang mudah mau dipersulit, jangan. Segala sesuatu kalau itu. bisa yang sulit dipermudah ya Pak ya. Dipermudah. Ini yang mudah pun kita permudah lagi. Iya, prinsipnya. Hidup udah susah jadi bikin susah kalau kata. Terus kan ada pertanyaan teman-teman. Waduh, ini banyak yang panggil saya Pak Haji, ada yang panggil Bang Ci, ada yang panggil Bang Rip, ada yang panggil, kalau teman-teman Rifanya aja kan. Nggak nyangka bisa jadi wakil bupati loh, saya kan nakal di sekolah. Iya Pak ya. Terus saya bilang, kalau ente nggak nyangka, wajar aja, saya aja yang ada dalam diri saya nggak nyangka. Apalagi dia yang udah di luar badan saya. Saya nggak nyangka, bener saya nggak nyangka. Jadi ya ini udah semua. Jadi buat apa namanya anak-anak muda yang mungkin sekarang ngerasa apa namanya nakal atau gimana gitu, jangan berkecil hati ya Pak ya, nggak tahu kita suatu kesempatan asal mau berubah, mau berbuat aja. Makanya itu butuh perubahan. Emang cita-cita Bapak dulu apa Pak? Kan bukan jadi wakil bupati nih cita-citanya mau jadi pegawai penjara dulu. Pegawai penjara kenapa? Kenapa pegawai penjara? Rumah saya kan dekat penjara. Terus orang itu kan saya kan malas. Kalau yang dekat pegawai penjara, orang pegawai penjara kan bisa pinjam, ngebersihin kebun-kebun. Itu lagi. Logis ya? Iya. Makanya penjara itu sederhana itu ya Pak ya cara berpikirnya ya. Enak sekali. Dia zaman itu saya ingat loh. Itu jadinya kata teman saya benar juga ya, kita kan saya nggak cita-cita lah ya. Jadi kalau pegawai penjara itu, terus tamat SMA sempat kuliah ke Bandung, gagal di Setialan RI karena regulasi ya. Terus ya pulang kemana ini jadi ajudan bupati. Ya dapat ilmu komunikasinya banyak dari bupati. Karena duduk tiap hari di belakang bupati. Tugas kalau sekarang kan kerennya ajudan. Kalau bahasa mana tuh sebenarnya ajung-ajungan Bu. Ajung-ajungan. Ngerti Bu ajung-ajungan? Yang diperintah-perintah. Iya diajung ke ini, diajung. Ambil itu, ambil ini. Bener-bener. Ya. Kalau sepatu tinggal kan ini mau diambilin ajudan. Iya. Apa aja yang salah tuh yang orang pertama kena marah tuh ajudan. Berarti Bapak udah biasa lah ya dimarah-marah gitu aja. Itulah yang saling sulit dengan istilah saya. Taklukkan diri Anda sendiri baru bisa Anda menaklukkan orang lain. Iya. Karena berarti ya maksudnya Bapak kan dulu pernah ngerasain jadi ajudan kan gitu ya. Berarti sekarang Bapak mungkin lebih paham dengan ajudan Bapak jadinya. Sangat paham saya. Sangat paham, makanya dia jadi apa? Saya kasih waktu. Ya mau ke saudaranya undangan, mau ngantar istri, mau ngantar apa, anak-anak, saya kasih waktu. Kan saya bisa naik motor sendiri. Nggak mungkin lah ajudan saya mounting dari belakang. Entah saya naik, dia di depan saya. Jadi pemirsa kita udah sampai nih pemirsa, nggak terasa nih obrolan kita sama Bapak Wabub luar biasa. Kita turun dulu pemirsa ya. Waduh pemirsa, gila. Sebenarnya nih nggak cukup nih waktu setengah jam ya. Padahal tadi udah lebih loh Pak, kita setengah jam ngobrol Pak. Masih kurang ternyata kalau ngobrol sama Pak Wabub nih. Gimana Pak tadi, nyaman kan Pak saya sopirnya? Oh luar biasa. Luar biasa. Mungkin saya sampai nggak sempat ngatur, biar saya kan bisa ngatur sopir kiri dikit kanan dikit. Tadi ternyata ibu nggak ada satu, udah berapa tikungan nggak ada satu tikungan saya bilang
kan berpapasan dengan orang. Iya. Ya ibu saya doakan hidupnya mulus kayak ibu buat mobil lagi ya. Amin, ya Allah, amin banget. Makasih Pak doanya. Nah pemirsa, itu tadi nih obrolan kita yang menarik banget nih ya dengan Pak Rifai Tajudin. Semoga Bapak juga diberi kesehatan ya Pak ya, sukses selalu ya Pak. Dan pemirsa, jangan lupa tetap saksikan terus di Sopirin RB TV. Dadah. Mantap.